dan mengucapkan selamat berpuasa bagi jemaah yang telah memulai puasanya pada hari ini, baik puasa wajib ataupun mungkin masih puasa sunat. Pertemuan kita pada hari ini adalah meneruskan surat Yunus, surat yang ke-10. Kita pada pagi hari ini adalah merupakan pertemuan pertama di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah bagi yang mengikuti puasa berdasarkan keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kita mulai surat Yunus kita di ayat 16 sampai ayat 20. Jadi ayat 16 sampai 20. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat yang ke-10 ini, ayatnya 16 sampai dengan 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراككم به. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. إنه لا يفلح المجرمون. إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان
الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وما وما كان كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ولولا كلمة سبق من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا فقل إنما غيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين إني معكم من المنتظرين صدق الله العلي العظيم صدق الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد آل محمد اللهم صل على محمد آل محمد. Terima kasih banyak jemaah semuanya telah ikut membaca kitab suci Al-Quran. Ini adalah bacaan Al-Quran kita di Tadabbur ini yang pertama di bulan suci Ramadan bagi mereka yang memasuki bulan suci Ramadan pada hari ini. Pembahasan kita terakhir sampai di ayat 15, yaitu hari Rabu yang lalu, dan kita teruskan pada ayat selanjutnya. Sebelum itu kita review dari ayat yang ke-15 tersebut. Surat Yunus ini adalah surat yang ke-10. Yunus adalah nama Nabi, yaitu Nabi Yunus. Di bahasa Barat disebut dengan Jonas, Profet Jonas. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 109 ayat. Jadi insya Allah kita akan membaca surat Yunus sampai kurang lebih 10 hari ke depan. Dan terakhir kita surat ayat 15. Mari kita review. Berbicara tentang Al-Quran. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Apabila dibacakan, ditelahkan secara bahasa, tutla itu ditelahkan. Alaihim kepada mereka, kepada manusia, ayatuna ayat-ayat kami, bayyinatin dengan terang benderang. Jadi Al-Quran itu sebetulnya terang benderang. Jadi kalau ada yang mengatakan susah memahami Al-Quran, itu mungkin karena bahasa kita berbeda. Al-Quran menggunakan bahasa Arab, kita tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari. Tapi secara pemahaman, kalau kita mengerti bahasa Arab, sederhana saja dengan gampang memahami Al-Quran. Apa sebabnya? Disebutkan kata bayinat, yaitu terang. Qala alladziina la yarjuna liqa'ana, maka berkatalah orang-orang yang tidak punya kerinduan
tidak punya harapan berjumpa dengan kami, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza au baddilhu. Mereka minta supaya Al-Quran yang ini yang kita baca ini diganti dengan yang lain. Ya, jangan Al-Quran yang ini, tapi kalau perlu diganti dengan yang lain. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Nabi mengatakan, tidak mungkin karena Al-Quran bukan maunya saya. Jadi saya tidak mungkin menggantinya berdasarkan keinginan pribadi saya. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Saya mengikuti, saya membacakan, saya menelakkan kepada kalian sesuai dengan apa yang diwahyukan kepada saya. Inni akhafu in asaitu rabbi. Saya takut kalau saya mengubah-ubah Al-Quran berarti saya durhaka kepada Tuhanku. Dan kalau saya durhaka kepada Tuhan berarti dia juga akan mengancam saya dengan adab yang pedih di hari akhirat nantinya. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-16. Jadi masih berbicara tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini paling banyak dibicarakan dalam Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, kalau Bapak Ibu mengikuti tadabbur kita ini dari awal surat Al-Fatihah sampai sekarang, yang paling banyak diwanti-wantikan, yang paling banyak diingatkan dalam Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Ya, cuma sayang umat Islam sekarang ini lebih banyak menggunakan hadis daripada Al-Quran. Bukan berarti tidak boleh menggunakan hadis, tetapi Al-Quranlah merupakan kitab suci. Tidak satu pun ulama mengatakan bahwa hadis itu kitab suci. Bahkan hadis yang dianggap berasal dari Allah, yang disebut dengan hadis qudsi sekalipun, tidak ada ulama mengatakan itu kitab suci. Jadi yang disebut dengan kitab suci artinya kitab yang terbebas dari kesalahan dan kekurangan. Ya Al-Quran yang kita baca ini. Nah, tapi sayang, Al-Quran hanya dihafal, tetapi dalam pembahasan sehari-hari selalu hadis-hadis yang diangkat. Nah, sehingga apa yang kemudian menjadi masalah, yaitu kemudian hadis-hadis itu terkadang dibahas dan dibicarakan secara bebas, tidak terikat lagi dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran kan harusnya merupakan sumber paling primer. Jadi sumber paling primer. Dan karenanya semuanya harus kembali kepada yang primer ini, termasuk hadis-hadis tadi. Allah berfirman, "Qul katakanlah Muhammad, ya. Lau sya'allahu, kalau seandainya Allah menghendaki, matalautu alaikum." Kan tadi dikatakan tutla. Jadi minta supaya yang dibacakan Nabi itu diganti atau bukan Al-Quran yang ini. Nah, ini Allah mengatakan, "Qul," jawablah Muhammad. Lau sya'allah, kalau Allah mau, jadi artinya ini adalah kehendak Allah. Seandainya Allah mau, matalautuhu alaikum, saya tidak akan membacakan kepada kalian. Jadi kalau seandainya Allah mau, tidaklah saya bacakan kepada kalian. Jadi saya membacakan, saya menelakkan Al-Quran ini kepada kalian, ya karena perintah Allah, bukan dari pribadi saya. Jadi saya tidak punya keinginan ataupun kemampuan, tidak punya otoritas untuk mengganti sesuka saya Al-Quran ini. Atau dengan kata lain, Al-Quran ini tak sedikit pun, tak satu huruf pun dari keinginan pribadi saya. Semuanya adalah sya Allah, adalah kehendak Allah. Dan kalau Allah menghendaki, saya pun tidak membacakan kepada kalian. Matalautuhu alaikum. Jadi begitu pentingnya kita memahami bahwa Al-Quran itu benar-benar bukan dari pribadi Muhammad. Bukan dari jiwanya Nabi, bukan dari pikirannya Nabi. Benar-benar dari Allah. Ini pun kata qul di sini dari Allah. Jadi kata-kata ini pun bukan dari Nabi. Coba kita bayangkan, harusnya kan Nabi bisa menjawab sendiri. Tetapi untuk menjawab di atas permintaan di atas, bahwa mereka kalau bisa diberikan Al-Quran bukan yang ini, untuk menjawab itu pun Tuhan mengatakan, qul, katakan, jawablah Muhammad. Lau sya'allahu, seandainya Allah mau, matalautuhu alaikum, saya tidak membacakan itu kepada kalian. Saya tidak akan menelakkan itu kepada kalian. Wala adrakum bihi, saya pun tidak akan memberitahukan itu kepada kalian. Adra itu memberitahukan, idrak. Adraka itu membuat kita menyadari sesuatu, namanya mengetahui. Mengetahui kan artinya menyadari sesuatu. Makanya di dalam Al-Quran itu kan ada beberapa kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan, wa ma adraka.
Seperti contohnya misalnya malam Lailatul Qadar ya, nanti kita akan sampai ke sana kalau usia kita panjang. Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, wa ma adraka. Ya, kanya situ karena kepada Nabi. Kalau sini adrakum ya. Jadi adraka, adrakuma, adrakum ya. Jadi wala adrakum bihi. Kalau Allah mau, bukan saja saya tidak membacakannya, tapi saya pun tidak akan membuat kalian mengetahuinya. Jadi saya tidak akan melakukan tindakan sekecil apapun yang membuat kalian mengetahui, menyadari adanya Al-Quran ini. Faqad labistu fikum umran min qablihi. Coba perhatikan mas kalian kata-kata ini. Ini dari Nabi, tapi kan perintah Allah di sini. Jadi kita kata kuncinya di sini. Ya, keywordnya di sini bahwasanya ini bukan dari Nabi, tapi dari Allah, karena ada kata kul di sini. Ya. Faqad labistu fikum, sungguh saya telah hidup. Ya. Jadi kalau kita bahas secara bahasa, maka sungguh labistu, aku telah hidup. Ya, fikum di tengah-tengah kalian. Jadi kita artikan ini hidup. Aku telah hidup. Ya, tinggal di tengah-tengah kalian. Umran. Kita artikan ini sepanjang usia saya. Umran ini umur. Ya. Jadi jemaah sekalian, kata umran ini umur. Bahasa kitanya umur. Jadi umur itu sebetulnya dari bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Yang asli mungkin bahasa kita, bahasa Melayu adalah usia. Jadi kita kan ada kata usia. Nah usia itu saya belum temukan di dalam bahasa Arab. Mungkin ada yang temukan, tetapi saya belum sampai ke sana. Yang ada dalam bahasa Arab ini umur. Ya, jadi faqad labistu fikum umran. Ya, sungguh saya telah hidup di tengah-tengah kalian, fikum, sepanjang, kita artikan sepanjang usia saya sebelumnya. Maksudnya sebelum saya jadi Nabi, sebelum saya sekarang membacakan Al-Quran, saya telah hidup di tengah-tengah kalian sepanjang usia saya, dan kalian kan tidak pernah menemukan unsur, tanda, indikasi, indikator dari saya bahwa saya bermain-main. Saya suka mengada-ada, saya suka mengarang-arang. Kalian tahu sebelumnya bahwa saya bukan pengarang, saya bukan penulis. Saya bukanlah pencipta artikel-artikel, pencipta tulisan-tulisan. Saya bukanlah pembuat jurnal-jurnal, risalah-risalah. Saya tidak pernah membuat puisi sebelumnya, saya tidak membuat syair sebelumnya. Jadi kalian tahu semuanya, kira-kira begitu. Maksudnya bahwa kalian mengetahui, saya tidak punya track record sebagai pengarang, sebagai pencipta. Baik pencipta tulisan, pencipta karangan, ataupun pencipta lagu. Sebelum saya diangkat jadi Nabi, sebelum Al-Quran ini saya bacakan kepada kalian min qabl. Afala ta'qilun, kenapa tidak menggunakan akalnya? Jadi pertanyaannya afala ta'qilun. Jadi kuncinya di sini. Ya. Pertanyaannya di sini, afala ta'qilun. Jadi bagaimana mungkin Al-Quran menentang akal sementara dia minta kita untuk berakal ini? Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak menggunakan akalnya? Pertanyaan afala ta'qilun menunjukkan Allah heran kepada kita yang berakal tidak menggunakan akalnya. Bahwa inti daripada manusia itu adalah akalnya. Maka setiap ada masalah seperti ini Allah bertanya, afala ta'qilun. Kalau yang diajak bicara orang kedua, kalau yang diajak bicara orang ketiga, afala ya'qilun. Kenapa mereka tidak menggunakan akalnya? Jadi kita lihat afala ta'qilun. Maka ketika umat Islam beragama dan tidak menggunakan akal, ini benar-benar tak bisa kita pahami. Sampai sekarang masih sering sekali kita dengarkan ada orang Islam yang mengatakan tidak semua isi agama bisa menggunakan akal padanya. Ya. Bahkan baru beberapa hari yang lalu saya mendengarkan pernyataan seseorang yang rajin belajar agama bahwa kalau kita banyak menggunakan akal nanti kita jadi ateis. Luar biasa. Ya. Jadi ada semacam ketakutan luar biasa kepada umat Islam menggunakan akal. Padahal Al-Quran selalu mengatakan gunakan akal dengan baik. Artinya apa? Orang yang takut pada penggunaan akal menunjukkan beragama secara dogmatik. Apa namanya dogmatik? Ikut-ikutan pada ustadznya, ikut-ikutan pada gurunya, ikut-ikutan pada orang tuanya, ikut-ikutan pada lingkungannya. Orang yang ikut-ikutan dan terima begitu saja namanya dogmatika. Nah orang seperti ini takut kehilangan keterputusan tali dogmatikanya dengan pendahulunya kalau menggunakan akal. Nah, Quran mengatakan afala ta'qilun. Ingat, kenapa Tuhan berkata begini?
Al-Quran artinya apa? Coba pikirkan baik-baik. Apakah ada di dalam Al-Quran ini yang bertentangan dengan akal? Apakah ada di dalam Al-Quran ini yang bertentangan dengan rasionalitas? Dan jemaah sekalian saya berbahagia, kita ini berpuasa, Ramadan setiap tahun datang, isinya satu dalam rangka memperingati turunnya Al-Quran. Jadi puasa kita dan ibadah-ibadah lain yang ada di dalamnya adalah dalam rangka menghidupkan Al-Quran. Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, karena di bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran, dan atas dasar Ramadan diturunkan Al-Quran padanya, maka diwajibkan padanya berpuasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan karena pada bulan Ramadan itu unzila fihil Quran. Diturunkan padanya Al-Quran. Unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran itu tugasnya apa? Fungsinya apa? Hudan, petunjuk, menggait. Nah, ketika Allah mengatakan afala taqilun, ini adalah guidance bahwa kita selalu harus menggunakan Al-Quran. Artinya setiap titik pengetahuan kita harus bersifat rasional. Apabila ada satu titik pengetahuan kita yang menggunakan kata-kata idrak di sini, idrak yang tidak rasional berarti tidak bersumber dari Al-Quran. Afala taqilun. Dan di sini ada 3 kata yang berkaitan dengan pengetahuan. Coba kita menggunakan yang warna merah ini. 1, ini ilmu pengetahuan. 2, ya. Yang ketiga ini. Di semua yang merah ini berkaitan dengan pengetahuan. Ya. Talautuhu, saya menelaahkan. Menelaahkan itu kan pengetahuan. Adrakum, membuat kalian mengetahui. Ta'kilun, menggunakan akal pengetahuan. Jadi satu ayat ini saja ada 3 diksi, ada 3 kata yang Allah pilihkan kepada kita yang berkaitan dengan pengetahuan. Dan ini semuanya berkaitan dengan unsur pengetahuan yang paling asasi, yang paling dasar, namanya epistemologi. Jadi kalau kita pernah belajar filsafat, inti daripada filsafat itu adalah epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Dan ini ada 3 di sini yang berkaitan dengan epistemologi, berkaitan dengan pengetahuan. Pertama adalah talautu, telaah. Yang kedua adalah kesadaran, adrakum. Yang ketiga adalah akal. Semuanya berkaitan dengan pengetahuan. Artinya apa? Sesuatu bisa kita sadari kalau kita menelaahnya. Setelah kita menelaah, hasilnya adalah kesadaran. Dan kesadaran yang bisa diterima adalah yang masuk akal. Adakah kesadaran yang masuk pada diri kita yang tidak masuk akal? Ada. Yang diinjeksikan, yang diinputkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Ya, siapa orang itu? Bisa saja guru-guru kita, bisa saja orang-orang tua kita, bisa saja teman-teman di sekitar kita, dan sebagainya. Dan karenanya, kita jangan percaya 100% kepada selain Al-Quran, karena selain daripada Al-Quran berarti selain daripada Allah. Kepada selain Allah, termasuk saya ini adalah pengetahuannya bersifat relatif. Bisa benar, bisa salah. Jadi intinya adalah afala taqilun. Mari kita lihat ayat seperti ini atau yang berkenaan dengan ini. Ini surat Saba. Ya. Allah berfirman, "Qul, katakanlah Muhammad, innama aidzukum." Sungguhnya bahwasanya aizukum, kata aizukum ini bukan hanya menasihati. Tapi ingat kata-kata mau'izatil hasanah, pengajaran yang baik. Ya, uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Mau'izah dari sini. Aizukum biwahidatin. Ya. Bahwasanya saya mengajarkan kepada kalian, memberikan pelajaran berharga kepada kalian, biwahidatin, berkenaan dengan satu perkara saja. Ya. Tapi perkara itu mencakup segala-galanya, yaitu tauhid. Sini dikatakan, antaqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Bahwasanya taqumu, ya, eksislah. Kata-kata taqumu di sini kita bisa artikan eksislah. Ya. Tunjukkan eksistensi kalian, tunjukkan keberadaan kalian, tunjukkan jalani kehidupan kalian lillahi, semata-mata karena Allah. Mathna wa furada, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.
Kata masna di sini kita artikan bersama-sama, ya. Walaupun secara bahasa artinya dua. Masna wa furada dalam keadaan bersama-sama, ataupun wa furada dalam keadaan sendiri-sendiri. Ya. Jadi dalam keadaan kita berjamaah bersama dengan teman kita berdua atau bertiga dan sebagainya, ataupun kita dalam keadaan sendiri. Furada itu dari kata mufrad, sendiri, ya, tunggal. Summa tatafakkarun, kemudian ini tafakkur. Ya. Kalau tadi sana kan takkilun, summa tatafakkarun, kemudian tafakkurlah. Jadi coba kita lihat Al-Quran luar biasa. Diksi-diksi Al-Quran itu selalu menggunakan diksi pengetahuan, diksi epistemologi. Ini epistemologi ini. Ya. Summa tatafakkarun, kemudian berpikirlah, tafakkurlah. Apa yang kita tafakkuri isi daripada Al-Quran, yaitu ma bisahibikum min jinnatin. Bahwa sahabat kamu itu Nabi Muhammad bukanlah kemasukan jin. Jadi yang disampaikan itu bukan bisikan jin. Ya. Satu, yang kedua, di sini kata sahibukum. Kenapa sahibukum? Karena tadi dari kecil, dari lahir ada di Mekah, sehingga hubungan antara Muhammad dengan orang lain sama dengan sahabat. Kenapa? Kan sudah akrab sekali. Ingat tadi ayatnya di atas, saya selama ini tinggal bersama kalian sepanjang umur saya, usia saya. Nah, karena kalau kita sudah sering bertemu itu kan tidak ada lagi sebetulnya tidak ada lagi strata-strata, yang ada adalah sahabat. Jadi kalau kita sudah selalu bertemu setiap saat itu kan berarti sahabat. Ya, artinya tidak ada lagi gap-gap. Ya. Tidak ada strata-strata. Kita biasa menyebutnya kamu, ataukah engkau, ataupun bung, ataupun saudara, kan begitu. Itu sahib di sini menggunakan. Jadi Muhammad bukan disebut Muhammad, tetapi sahabat kalian itu, artinya kenapa sahabat? Ya karena sudah sangat akrab. Ma bisahibikum min jinnatin. Sahabat kalian Muhammad itu bukan orang kemasukan jin. In huwa tiadalah yang dia sampaikan itu illa kecuali nadhirun, sebagai peringatan lakum untuk kalian. Baina yadai adzabin syadid. Ya. Di sini dikatakan bahwa kalau kita menentang ini, bukan karena menentangnya sebenarnya, tapi kita tidak punya pengetahuan tentang kehidupan dunia dan akhirat, maka nanti kita akan di akhirat mendapatkan adzabun syadid atau adzabin syadid. Ya, jadi intinya adalah bahwa Al-Quran ini adalah penuntun kepada kita manusia untuk terhindar dari azab yang keras. Kalau kita tadi menjalani kehidupan kita seperti di ayat tadi, maka kemudian kita bisa, dan tanpa petunjuk Al-Quran, tanpa nadhir, ya, dan nadhir ini ingat sama dengan ini, artinya Nabi sebagai pemberi peringatan adalah diterima dengan pikiran. Di ayat tadi diterima dengan akal pikiran. Jadi sama saja. Nah, jadi ini kita lihat dari satu ayat, At-Takwir. Ya. Innau, sungguhnya yang disampaikan Muhammad itu, yaitu Al-Quran, laqaulu, benar-benar perkataan. Ya, Rasulin Karim, utusan yang mulia. Maksudnya perkataan yang disampaikan oleh utusan Tuhan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Ya, Rasulin Karim di sini adalah malaikat Jibril. Ya. Dzi quwwatin 'inda dzil arsyil makin. Malaikat Jibril itu lebih hebat daripada AI, artificial intelligence. Kalau artificial intelligence kan ada artifisialnya. Kalau Jibril intelligent tanpa artifisial. Jadi malaikat, kita bayangkan Jibril adalah intelligence tanpa artifisial. Ya. Ini adalah dzi quwwatin, memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Jangan bayangkan kekuatan otot seperti kita. Malaikat Jibril bukanlah makhluk biologis. Malaikat bukanlah makhluk material. Jadi kata-kata kuatin di sini adalah kekuatan pengetahuannya, akalnya, intelektualnya, ingatannya tidak mungkin salah. Ya. Maka dikatakan dzi quwwatin 'inda dzil arsyil makin. Dia memiliki kekuatan yang tak pernah berpisah dengan arasnya Allah yang maha tinggi. Jadi dia adalah merupakan perwakilan Tuhan 100% kepada manusia melalui Nabi Muhammad kita. Sehingga yang disampaikannya itu adalah tidak mungkin salah. Muta'in thamma amin. Ya.
Dia ditaati di kalangan para malaikat. Dia adalah termasuk malaikat tertinggi. Thamma amin. Kemudian terpercaya. Kata terpercaya tidak pernah khianat, tidak pernah salah. Ya. Jadi kalau bisa diartikan malaikat Jibril itu perwujudannya pada diri kita adalah akal, maka malaikat itu adalah akal pertama. Ya. Muta'in thamma amin. Baru kemudian wa ma sahibukum bimajnun. Karenanya sahabat kamu Muhammad itu bukanlah orang gila. Yang disampaikannya itu adalah datang dari amin, yang malaikat yang terpercaya. Yang disebut tadi di sini dengan Rasulin Karim. Jadi itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran berkali-kali disebutkan keluar biasanya di dalam Al-Quran itu sendiri. Sayang, seribu sayang itu tadi. Kita umat Islam dalam beragama kebanyakan sumbernya bukan daripada Al-Quran. Kita teruskan lagi. Faman azlam mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Coba perhatikan tadi background gambar-gambar itu kan kayak patung-patung atau semacam kalau di arsitektur namanya maket. Maket tentang Nabi Isa dan sebagai pengikutnya dan juga ketika lahir. Faman azlamu, Allah mengatakan siapa yang lebih zalim? Ya. Kan tadi berkenaan dalam Al-Quran. Yang mereka menuduh bahwa seakan-akan Al-Quran itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad sehingga bisa diganti seenaknya. Maka ayat ini memberikan ancaman. Faman azlamu, maka siapa yang lebih zalim? Mimman, daripada ketimbang orang-orang yang iftara, mengada-adakan. Jadi tidak mungkinlah Nabi mengada-adakan ini. Iftara itu mengada-adakan. Karena kalau dia mengada-adakan berarti dia zalim. Zalimnya zalim. Karena ada kata-kata faman azlamu, siapa yang lebih zalim? Kan menunjukkan paling zalim. Kalau ada pertanyaan siapakah yang paling berani, maka berarti dia yang berbicara itu mengaku paling berani. Siapakah yang berani mengadu renang dengan saya misalnya, kan berarti bahwa dia paling hebat berenang. Nah, kalau dikatakan faman azlamu mimman iftara, maka siapa yang lebih zalim, maka ini adalah yang paling zalim. Siapakah yang paling zalim dalam kehidupan ini? Yaitu iftira 'ala Allah, mengarang, membuat-buat ya, atas nama Allah kadziba, kedustaan. Jadi dia membuat-buat atas nama Allah kedustaan. Iftara 'ala Allahi kadziba, mengada-adakan atas nama Allah berarti kedustaan namanya. Jadi kita artikan kalau sesuatu diada-adakan bukan bersumber dari Allah, tapi di atas namakan Allah, itu adalah kedustaan. Ya, jadi kita mengarang sendiri, lalu kemudian kita atas namakan Allah, berarti kan kedustaan. Itu sebabnya juga ada hadis mengatakan siapa yang mengada-adakan atas nama Rasulullah, tapi benar-benar bukan bersumber dari Rasulullah, ya siapkan tempatnya di neraka. Nah, jadi fama mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Jadi pertama adalah mengarang tapi di atas namakan Allah, maka itu yang berdusta. Karena pendapat pribadi di atas namakan Allah itu namanya dusta. Atau kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan ayat-ayatnya. Jadi dia mengakui bahwa ini adalah ayat Allah. Dia tahu bahwa Al-Quran ini adalah ayat Allah, tetapi sengaja didustakan. Jadi ada dua di sini kalimatnya. Pertama adalah mengada-adakan, mengarang, dibuat sendiri berdasarkan imajinasi pribadinya, tapi di atas namakan Allah. Dan banyak di antara kita yang berbicara Islam tetapi tidak berdasarkan Al-Quran. Siapa yang berbicara atas nama Islam tapi bukan Al-Quran, berarti adalah iftira 'ala Allahi namanya. Mengada-adakan atas nama Allah. Ayati, atau mendustakan, artinya dia tahu ini Al-Quran dari Allah tetapi dia sengaja tolak, mendustakan. Ya. Apa kata Allah, siapa yang iftira, yaitu menciptakan kedustaan, ataupun kadzdzaba bi ayati, innahu, sungguhnya orang itu la yuflihul mujrimun, sesungguhnya siapa yang melakukan perbuatan seperti itu, dia masuk kategori pendosa. Pendosa, pelaku kejahatan yang paling serius. Dan apa kata Allah? La yuflihu, tidak akan pernah beruntung.
tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah menang, tidak akan pernah benar dalam kehidupannya. Innahu la yuflihul mujrimun. Sungguhnya orang seperti itu la yuflihul mujrimun. Tidak akan pernah beruntung orang-orang yang mujrimun. Ya. Kita lihat di surat Al-An'am ayatnya 21 ini ya. Surat Al-An'am 21. Waman azlam ini. Dan siapakah lebih zalim? Waman azlam mimman, ketimbang daripada orang-orang yang iftira ala Allahi kadzibah. Ini ayatnya. Jadi berkali-kali muncul, dan yang dimaksud sini kan Al-Quran. Mengada-adakan atas nama Allah Al-Quran, padahal bukan dari Al-Quran. Mengatasnamakan atas nama Allah, padahal bukan dari Al-Quran. Ya. Jadi waman azlamu mimman iftara ala Allahi kadzibah au kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan ayat-ayatnya. Jadi dua di sini, iftira ala Allahi kadzibah au kadzdzaba bi ayatihi. Iftira dan kadzdzaba. Iftira kadzibah juga, dusta juga. Kadzdzaba mendustakan, apalagi sudah dusta. Ya. Apa kata Allah? Siapa yang iftira, mengada-adakan atas nama Allah kadzibah au kadzdzaba bi ayatihi, kata Allah, innahu la yuflihul zalimun. Sungguhnya tidak akan pernah beruntung orang yang zalim. Jadi kembali ke sini, zalim. Kalau tadi di ayat kita apa? Innahu la yuflihul mujrimun. Jadi tadi di sini innahu la yuflihul mujrimun. Surat Al-An'am tadi innahu la yuflihul zalimun. Jadi sama. Kalau zalim, muzlimun, berarti sama juga pelaku kejahatan. Kata mujrimun sebetulnya pelaku kejahatan. Nah, orang-orang yang kehilangan timbangan akalnya kepada kebenaran, maka dia akan mengada-ada. Ini mengada-ada namanya ini. Ya. Menentukan nasib dengan melihat kartu. Apa hubungannya kartu dengan nasib ya? Ini namanya kartu tarot ya kalau tidak salah. Jadi menebak-nebak nasib dengan kartu itu tidak berhubungan. Ya, dan biasanya orang yang melakukan ini dia tidak bisa meramal dirinya sendiri juga. Ya, tidak bisa memperbaiki dirinya, makanya mencari kehidupan dengan mengaku bisa mengetahui nasib masa depan orang. Ada orang mau cari jodoh, pergi ke tempat seperti ini. Wa ya'buduna min dunillah. Sebetulnya mereka menyembah selain daripada Allah. Setiap kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman, walaupun itu kelihatannya baju agama Islam, tapi apa kata Allah hakikatnya? Ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain daripada Allah. Yaitu paling tidak menyembah imajinasinya sendiri. Menyembah karangannya sendiri. Karena ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tidak bisa menimbulkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. La yadurruhum wa la yanfa'uhum. La yadurru, tidak bisa menimbulkan mudarat, wala yanfa'uhum, dan tidak bisa menimbulkan manfaat. Wa yaqulu, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Hebatnya lagi, bahkan di aku sebagai pemberi syafaat ini. Syufa'a itu pemberi syafaat. Mereka itulah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Apakah tidak boleh ada syafaat dalam Islam? Boleh, tetapi syafaat itu hanya datang dari orang yang juga dipilih oleh Allah, yang mendapatkan otorisasi dari Allah, mendapatkan kekuasaan wilayah dari Allah. Otoriti atau otoritas itu kita artikan kekuasaan wilayah. Kalau dia tidak mendapatkan pembenaran dari Allah, ya tidak bisa jadi pemberi syafaat. Jadi, dan mohon maaf Bapak Ibu jemaah sekalian, banyak di antara kita juga yang terkadang menciptakan pemberi syafaat. Banyak orang pemberi syafaat. Si A bisa memberikan syafaat. Yang bisa memberikan syafaat itu adalah orang yang Allah tunjuk. Dan orang yang Allah tunjuk harusnya kita bisa berpedoman kepada Al-Quran. Kalau di luar, ya berarti karangan kita sendiri juga iftira. Itu isinya kuburan itu adalah ini. Bisa memberikan syafaat juga. Dari mana sumbernya? Ya. Kalau tidak, ya itu namanya iftira, mengada-adakan. Kecuali kalau Al-Quran mengatakan, ya itu dia, baru cocok. Ya.
Karena ada kata-kata di tempat ini dikatakan harus atas izin Allah, bukan atas izin manusia. Nah, mereka inilah contoh orang-orang yang mengadakan syafaat di sisi Allah, padahal mereka itu hanya diaku-aku ini. Yaquluna itu mereka mengaku. Diaku saja. Kul katakanlah Muhammad, atunabbi'una Allah, apakah engkau ingin mohon maaf mas kalian. Jadi secara bahasa atunabbi'una itu apa, kalian ingin memberikan berita, memberitakan kepada Allah. Kita bisa artikan apakah kalian ingin mendiktekan kepada Allah. Apakah kalian ingin menganggap diri kalian lebih tahu daripada Allah? Atunabbi'una Allah, apakah kalian ingin mendahului Allah dalam hal pengetahuan? Bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Bahwa Allah itu punya sesuatu yang dia tidak tahu di langit dan di bumi. Apakah kalian ingin berkata bahwa Allah itu punya sesuatu atau dia punya wilayah pengetahuan yang terbatas, yaitu ada yang dia tidak ketahui di langit dan di bumi. Di langit dan di bumi, ya. Apa kalian ingin mengatakan bahwa Allah itu, bahasa kasarnya, bodoh? Dia tidak tahu apa yang terjadi di langit, dia tidak tahu apa yang terjadi di bumi. Itulah kata subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari perkiraan, dari asumsi, dari pernyataan seperti itu. Yang namanya Allah itu maha mengetahui, karena segala sesuatu selain Allah berasal dari Allah, sumbernya dari Allah. Karena sumbernya dari Allah, maka otomatis Allah mengetahuinya, karena tidak ada sesuatu yang bisa ada mengada kalau tidak berada di dalam sinaran, pancaran sinar keberadaan Allah dan pengetahuan Allah. Maka kalau ada yang berkata seperti itu, Allah tidak mengetahui di langit dan di bumi, subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan Al-Quran berasal dari Allah, maka semua pembicaraan Al-Quran berkenaan dengan langit dan bumi pasti benar. Ya. Kalau kita mengatakan Allah salah, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi mereka justru berbuat syirik dengan cara seperti itu. Ya. Kita lihat ayat di sini. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengatakan dia Allah mengetahui ma baina aydihim, apa yang ada di sekitarnya, wa ma khalfahum, dan di belakangnya. Ya, kayak kita bisa artikan ini aydihim itu apa yang ada di sekitarnya, apa yang ada di yang sekarang terjadi, dan apa yang di belakang mereka, apa yang belum dan sudah terjadi. Itu kita artikan khalfa itu di belakang, secara bahasa kan khalfa di belakang. Aydihim itu adalah yang ada di sekitar tangannya sebetulnya. Jadi secara bahasa ini di antara tangannya. Aidi itu kan berterjemah dari yad. Jadi kita artikan Allah mengetahui apa yang ada. Bisa diartikan dalam jangkauannya, dalam pengertiannya sekarang, bahasa kita sekarang. Jadi Tuhan itu tidak terikat oleh masa atau waktu, maka bagi Tuhan tidak berlaku istilah dulu, sekarang, dan akan datang. Kata-kata aidihim di sini di hadapan mereka ini istilah yang Allah gunakan untuk kita bicara. Ya, jadi kalau kita mengatakan Tuhan tidak tahu dulu dan akan datang, ya berarti itu salah. Ya. Karena dia mengetahui ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ya. Allah tahu semuanya, termasuk, makanya dikatakan tadi, kalau Allah tidak mengetahui di langit dan di bumi, jelas salah. Kenapa? Karena Allah mengetahui ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ini kita temukan ayat ini juga di mana aja mas kalian? Yaitu di surat Al-Baqarah ayatul kursi. Ya, ayatul kursi ada juga. Wala yashfa'una, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. La yashfa'una, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Ingat, jadi kita pertegas, tidak akan ada nanti yang bisa memberikan syafaat. Illa kecuali. Jadi tidak ada dulu baru kecuali. Jadi ada pengecualiannya. Siapa kecualinya? Liman irtada, kecuali yang Allah ridhoi. Bagaimana kita dengan gampang menyebut si A, si B bisa memberikan syafaat? Kita ke sana, dia memberikan syafaat. Tidak bisa. Illa kecuali liman irtada. Dan disinilah seringkali terjadi pembodohan. Ya, kenapa? Karena kok tiba-tiba cara beragama kita dipalingkan ke orang itu atau siapa orang itu. Padahal Al-Quran mengatakan ini tidak ada yang bisa memberikan syafaat. La yashfa'una. Dan kenapa tahu siapa yang pantas memberi syafaat?
Karena dia mengetahui ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kalau kita mengatakan kita boleh memilih mengangkat seseorang untuk memberikan syafaat, berarti kita menuduh Allah tidak mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Seakan-akan Tuhan tidak mengetahui siapa hakikat orang itu. Orang itu seandainya kita hidup bersamanya, kita sering menyaksikan dia juga pemarah juga, melakukan beberapa kejahatan kecil juga. Ya, coba. Tapi kita tidak sama dengan mereka setelah berlalu. Sehingga sampai kepada kita cerita-cerita yang sudah dipoles. Cerita-cerita yang sudah dimanisin, dibuat manis. Ya. Allah sudah mengatakan di sini, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di sekitarnya dan apa yang terjadi dulu dan akan datang berkenaan dengan seseorang, sehingga dialah yang berhak memberikan syafaat. Tidak akan ada syafaat illa kecuali limanir todo, kepada orang yang diridhoi. Harus manir todo. Ingat kata-kata manir todo. Ya. Makanya kan orang-orang yang Nabi sendiri tidak pernah melihat kekurangannya disebut dengan al-murtada. Ya. Makanya Nabi lah yang memberikan istilah kepada Sayyidina Ali dengan al-murtada, Ali al-murtada. Ya. Illa limanir todo. Jadi mungkin di antara sekian sahabat yang ada di sekitar Nabi, Ali itu diberikan gelar al-murtada. Illa kecuali limanir todo, kepada yang diridhoi. Wahum, dan mereka itu min khasyatihi musyfiqun. Dan orang-orang yang diridhoi ini yang karenanya bisa memberikan syafaat adalah orang-orang yang saking takutnya kepada Tuhannya, hidupnya berhati-hati. Mereka berbicara tidak tergesa-gesa, tidak seperti kita ini. Mereka berbicara tidak pernah suaranya tinggi. Kenapa? Karena musyfiqun, berhati-hati sekali. Karena saking takutnya kepada Tuhannya. Saking takutnya kepada Tuhannya. Kita biasa mendengarkan riwayat, hadis mengatakan bahwa sahabat Nabi, terutama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, baru berwudu saja sudah merah wajahnya. Saking takutnya. Ditanya oleh sahabat, kenapa kamu begitu, Ali? Dia kata, kenapa kau tidak tahu bahwa kita akan menghadap kepada Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Baru berwudu, apalagi kalau sudah salat. Ya. Jadi, illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Ayat 19. Ini adalah sengaja diburungkan jemaah sekalian, karena ini adalah sebetulnya menunjukkan seluruh manusia dari berbagai macam ras, bangsa, pakaian dan sebagainya. Ya, baik yang berpakaian minim, yang berpakaian sempurna, berkulit putih, berkulit hitam, coklat, kuning, merah, semuanya adalah wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan. Manusia itu adalah pada dasarnya satu. Jadi jemaah sekalian, tidak ada ajaran seperti ini. Ya, bahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pun tidak mengatakan begini. PBB hanya membenarkan ataukah menerima bahwa manusia itu punya hak asasi. Ya. Namanya Declaration of Universal Human Rights. Ya, deklarasi universal tentang hak asasi manusia. Nah, jadi intinya adalah bahwa yang namanya hak asasi manusia itu bersifat universal, artinya sama dimanapun juga. Tapi tidak pernah di dalam piagam PBB itu disinggung bahwa manusia itu cuma satu turunan, nggak ada. Nah, kalau Al-Quran lebih dalam lagi, kenapa manusia memiliki universal human right, hak asasi manusia yang bersifat universal? Bukan hanya universal, tapi eternal. Sama dari dulu sampai sekarang. Bukan hanya universal, berlaku seluruh dunia, tapi eternal. Dari dulu sampai akan datang. Sama semuanya. Kenapa? Karena dasarnya adalah umat yang satu. Inilah dia Al-Quran. Ya. Penyebab karena umat yang satu. Kenapa umat yang satu? Karena juga satu orang tuanya, yaitu Bani Adam. Maka di dalam Al-Quran, manusia terkadang dipanggil dengan Bani Adam. Ya Bani Adam. Ya Bani Adam. Wahai Bani Adam. Atau laqad karramna Bani Adam. Itu selalu begitu. Wa ma kana nasu, dan tiadalah manusia itu illa. Jadi ada kata ma di sini, tiadalah baru illa. Jadi artinya apa? Inti manusia itu adalah satu.
Karena menolak baru mengatakan kecuali. Tiadalah manusia itu kecuali ya, umat yang satu. Jadi tiadalah manusia itu kecuali umat yang satu. Lalu kenapa kok tiba-tiba begini? Fakhtalafu. Ya. Mas sekalian, kata-kata fakhtalafu di sini bisa bermakna dua. Ya. Bisa bermakna berselisih sehingga kemudian terjadilah perseteruan, peperangan. Tapi bisa juga ikhtalafu di sini terjadi perbedaan-perbedaan warna kulit, postur, dan sebagainya. Ya, fakhtalafu itu bisa bermakna berbeda-beda. Terjadilah perbedaan-perbedaan. Jadi artinya perbedaan itu terjadi setelah terjadi masing-masing melintasi ruang dan waktu yang panjang sekali. Beribu-ribu, berpuluh ribu tahun, maka kemudian terjadi perbedaan. Ya, di tempat-tempat tertentu dia akan menjadi berwarna cerah. Di tempat lain adalah berwarna gelap. Ya, seperti itu. Dan bisa kita lihat faktanya, ya penduduk asli artinya asli itu dari dulu-dulu tidak pernah kita tahu kapan dia ada di sana. Di suatu daerah yang sangat dingin itu pasti lebih cerah kulitnya, putih. Tapi di tempat-tempat yang memang panas sekali cenderung coklat atau gelap kulitnya. Itu kan menunjukkan ada pengaruh lingkungan di sana yang kemudian terekam di dalam pita-pita kromosomnya yang kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya. Jadi wa makana nasu illa ummatan wahidatan. Tiadalah manusia itu kecuali ummatan wahidatan fakhtalafu, lalu kemudian terjadi perbedaan. Perbedaan bisa dalam pengertian tadi warna kulit, bahasa dan sebagainya, bisa juga terjadi perselisihan. Seperti sekarang perselisihan antara Amerika dengan Ukraina, ya. Di mana Amerika memaksa Ukraina, kasihan Ukraina sudah dipaksa berperang melawan Rusia habis-habisan, ya utangnya banyak, dibantu sama Amerika, kemudian rakyatnya sudah banyak yang mati, tentaranya banyak mati, tetapi sekarang dipaksa berhenti berperang dan dipaksa menyerahkan 50% kekayaan alamnya kepada Amerika. Luar biasa. Ya. Fakhtalafu, ya, selisih. Walaulah kalimatun sabakat. Kita sekarang akan masuk pada persoalan inti. Nanti sampai di ayat 20. Ada kata-kata walaulah kalimatun sabakat. Seandainya bukan karena ada satu kalimat. Ingat dalam Al-Quran kalimat itu orang. Kita sudah pernah membahas dulu waktu membahas surat Al-Imran. Kalimat itu orang. Seandainya bukan karena ada satu orang, sabakat, yang telah Allah janjikan. Kita artikan janjikan, yang terdahulu. Sabakat itu berlalu. Ya, kalau bukan karena ada satu orang yang Allah telah janjikan dulu, janjinya dari mana? Min rabbik, dari Tuhan kamu. Ya, jadi dari Tuhan kamu. Jadi kita camkan di sini. Kalimatun sabakat min rabbik. Kalau bukan karena yang satu ini, kalimat yang satu ini, ya. Kalau bukan karena kalimat yang satu ini, yang telah Allah janjikan dulu, Tuhan janjikan, laku dia bainahum fima fi yakhtalifun. Niscaya Allah akan menyelesaikan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Berarti artinya apa? Kalimat yang satu nantinya nilai akan menyelesaikan perselisihan. Yang menjadi hakim di seluruh dunia, seluruh bumi. Karena katakan walaula kalimatun sabakat min rabbik laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Jadi kalau bukan karena ada kalimat yang satu yang telah Allah janjikan, Allah telah putuskan di antara manusia apa yang mereka perselisihkan. Tetapi Allah biarkan mereka, memberikan kesempatan kepada mereka turun-temurun untuk perbaiki diri sambil menunggu kalimat yang satu ini. Ingat, sambil menunggu kalimat yang satu ini yang datang akan menegakkan keadilan karena akan menyelesaikan perselisihan manusia dan mengembalikan manusia kepada aslinya, yaitu ummatan wahidatan. Karena ummatan wahidatan berarti nanti yang satu ini adalah menjalankan kekuasaannya di seluruh bumi. Kenapa? Karena seluruh manusia, mencakup seluruh manusia. Agar manusia benar-benar kembali kepada asalnya, yaitu ummatan wahidatan. Ya, kita lihat di dalam surat Al-Mu'min ini. Ya, ini surat Al-Mu'min. Coba kita lihat ini. Bahwa yang satu itu terkait dengan Nabi Muhammad. Jadi kita ulangi lagi. Yang satu tadi ini, ya, satu umat wahidan ini adalah pada dasarnya seluruh manusia, pada dasarnya adalah umat Nabi Muhammad. Ya, umat Nabi Muhammad. Wa inna, dan sungguhnya hadi ini ummatukum, umat kalian. Ummatan wahidatan. Umat kalian ini umat Nabi Muhammad. Ummatan wahidatan. Umat yang satu. Kenapa satu? Wa ana rabbukum, saya Tuhan. Mau Sunni, mau Syiah, Allah Tuhannya. Ya.
Mau Kristen, mau Yahudi, Allah Tuhannya. Mau tidak beragama, Allah Tuhannya. Ana kata Tuhan, Rabbukum, Tuhan kalian. Karena ana Rabbukum fattaqun, maka bertakwalah kepadaku. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidatan wa ana Rabbukum fattaqun. Ya. Cuma sayangnya kata Tuhan, fataqattau amrahum bainahum zubura. Sayangnya urusan kemanusiaan mereka potong-potong. Di partisi itu dikasih penyekat-penyekat. Ya. Dan setiap sekatan, setiap kelompok kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa lebih hebat. Orang putih menganggap dia lebih unggul daripada orang kulit hitam. Coba. Padahal tidak boleh seperti itu. Kenapa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini justru dicela Allah. Setiap golongan merasa bangga dengan apa golongan mereka. Bukan hanya antar kulit, tapi juga agama, juga mazhab-mazhab. Sehingga semakin terjadilah partisi-partisi ini. Terjadilah friksi-friksi ini. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lihat di sini juga sekalian. Coba kita perhatikan ayat berikut ini. Jadi nanti yang kalimat tadi itu menggunakan satu kalimat, satu orang, tetapi juga sekali satu pasangan, yaitu pasangan Al-Quran. Al-Quran kita lihat ini. Jadi Al-Quran kita lihat ini, yang tebal ini punya figur yang merupakan pasangannya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan. Mereka mengatakan, siapa mereka tadi mengatakan? Dan di atas, ingat di awal tadi. Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengarang, iftira, mengada-adakan. Yang meminta kepada Nabi supaya diganti Al-Quran yang lain. Masih ingat yang di atas tadi. Nah, mereka mengatakan apa? Laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Kenapa tidak diturunkan kepadanya satu ayat? Maksudnya, kenapa tidak diturunkan alaihi? Hiknanya kepada Nabi Muhammad. Hiknanya kepada Nabi Muhammad. Wa yaquluna, dan mereka berkata, laula unzila alaihi ayatun. Kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu ayat? Ayat maksudnya mujizat. Merabi dari Tuhannya. Nah, ini kata-kata ayat di sini, padahal ini kan disebutkan dalam Al-Quran dan disampaikan juga kepada mereka Al-Quran. Ingat tadi, Nabi membacakan kepada mereka Al-Quran. Ya, ingat, Nabi membacakan kepada mereka Al-Quran, tetapi mereka minta supaya Al-Quran dibacakan itu diganti dengan Al-Quran yang lain. Lalu kalau begitu, apa yang maksud ayat di sini? Bukan lagi dari Al-Quran, tetapi mujizat. Tapi di sini menggunakan untuk tunggal. Kenapa? Mujizat yang dimaksud adalah pasangan hidup daripada Al-Quran. Itu adalah mujizat terbesar karena akan meminta didatangkan pada suatu masa, yaitu pasangan sempurna daripada Al-Quran. Sehingga mereka mengatakan, laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Kenapa tidak diturunkan satu mujizat besar kepada Muhammad dari Tuhannya? Maka kul, katakanlah Muhammad. Jawablah Muhammad kepada mereka ini. Jadi jawablah Muhammad kepada mereka ini. Ya. Jawab kepada ini. Fakul, katakanlah. Innamal ghaibu. Nah, berarti ayat ini al-ghaib. Jadi ayat ini adalah al-ghaib. Jelas sekali Pak Bos sekalian ya. Innamal, karena harusnya kan dikatakan innamal ayat tuh kan. Harusnya kan innamal ayat tuh. Karena kan yang dibicarakan di sini adalah ayat. Mereka yang diminta adalah ayat. Laula unzil alaihi ayatun. Kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad ayatun? Baru kemudian Allah mengatakan qul innamal ghaibun. Nah, harusnya kan innamal ayat. Coba Bapak Ibu bantu saya memahami ayat ini. Kan begitu. Harusnya di sini innamal ayat itu kan yang mereka minta ayat. Harusnya faqul innamal ayatu. Tapi kenapa ayat itu di sini diganti dengan al-ghaib? Nah, kamu menunjukkan bahwa ayat yang dimaksud di sini sedang ghaib. Ya. Maka katakanlah Muhammad, innamal ghaibu, sungguhnya ayat yang ghaib itu lillah, tanggung jawab Allah. Nah, tanggung jawab Allah. Lalu apa tugas kita? Fantaziru. Tugas kalian hanya menunggu. Fantaziru. Tugas kalian hanyalah menanti saja. Fantaziru. Tugas kalian semuanya adalah fantaziru, menunggu. Ini aku pun kata Nabi, ma'akum, bersama kalian, minal muntazirin, termasuk orang yang menunggu. Ya. Jadi kita semuanya adalah termasuk orang yang menunggu. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin.
Ini adalah kata kerja perintahnya, kita semuanya harus menunggu. Apa yang kita tunggu? Ayat Allah yang sedang gaib. Orang yang menunggu namanya al-muntazirin. Orang yang ditunggu namanya al-muntazar. Karena satu ya, bukan al-muntazarin ya, tapi al-muntazar. Jadi yang ditunggu satu berarti al-muntazar. Yang gaib ini. Nah, coba perhatikan. Dan inilah jemaah sekalian, agaknya yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Mari kita lihat. Inilah surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Nah, Alkitab ini adalah tadi ayat 1. Jadi yang disebut tadi dengan Al-Ghaib itu adalah personifikasi daripada Alkitab. Itulah Alkitab. Yang kenapa kita tunggu dia? Karena la raiba fihi. Ya, saya katakan tunggu di sini karena kita kaitkan dengan ayat isyarat tadi. Yang ditunggu tadi al-muntazirin ya. Jadi al-muntazirin adalah personifikasi, ingat, personifikasi daripada Alkitab ini. Yang orang itu adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan, tidak ada cacatnya. Tidak ada cacat akalnya, tidak ada cacat moralnya. Tidak ada cacat yang lainnya, la raiba fihi. Karena dia la raiba menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Tapi kemana dia satu ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa itu harus menunggu yang satu ini, gaib. Mengimani yang gaib. Kenapa tadi coba lihat di sini? Karena dia gaib di sini. Sama tulisannya nih. Innamal ghaibu. Di sini dikatakan ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi harus mengimani yang gaib. Karena hanya orang mengimani yang gaib yang bisa menunggu kedatangannya nih, al-gaib. Baru bisa menjadi al-muntazirin. Maka tugas kita adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sambil menunggu dianya, kita terus menegakkan salat. Jadi salat pada asalnya adalah bagian daripada penantian. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah ya. Jadi al-ghaib di sini adalah milik Allah, tugas kita adalah al-muntazirin. Inilah yang dimaksud dalam hadis-hadis berikut ini. Coba kita lihat ya. Sebagai penutup kita angkat 2 hadis. Waktunya sudah habis, tapi ya nggak apa-apa ya, karena ini hari Sabtu. Yang kedua masih puasa pertama bagi yang berpuasa, jadi masih kuat. Kemudian belum berpuasa bagi yang berpuasa besok, karena ada beberapa yang berpuasa nanti hari Ahad besok. Ikhwan kita di Singapura, Malaysia, dan juga beberapa di Indonesia, ada yang berpuasa nanti besok hari Ahad. Jadi di sini kita lihat ada hadis ya. Dari mana ini? Dari Ummu Salamah ini. An Ummi Salamah. Kita tahu Ummu Salamah ini adalah salah satu istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan juga hadis. Jadi ada 2 istri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Satu adalah Siti Aisyah, yang kedua adalah Ummu Salamah. Qalat berkata. Jadi Ummu Salamah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ummu Salamah mengatakan, ya, saya mendengarkan Rasulullah SAW yaqul berkata, bersabda, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Kenapa kita sebut Al-Mahdi? Karena kita potong kompas, yaitu bahwa yang ditunggu itu disepakati oleh seluruh ulama, termasuk mazhab-mazhab manapun, namanya Imam Mahdi, Al-Mahdi. Biasa ditambah depannya Imam Mahdi. Kenapa? Karena dia pemimpin tertinggi. Ya. Ummu Salamah tiba-tiba berkata, Al-Mahdiyu min itra. Jadi artinya apa? Pembahasan Al-Mahdi sudah ada pada saat itu, walaupun belum ada. Kenapa? Kita lihat sudah ada di Quran tadinya. Al-Ghaib tadi. Ya. Jadi dia Al-Ghaib, dia Ghaib. Ya. Dan Ummu Salamah mengatakan bahwa saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu adalah dari turunanku. Itrati itu turunanku. Ya. Melalui apa? Min waladi Fatimah, dari putra daripada Fatimah. Ini jelas sekali. Hadisnya sahih, Abu Daud nomor 3735. Ini hadis tidak ada satu ahli hadis yang melemahkan hadis ini. Jadi kalau kita baca penjelasan para ulama muhakkik, tidak ada satu ulama yang melemahkan hadis ini. Bahwa memang ini adalah dari Ummu Salamah mengatakan Imam Mahdi itu adalah dari keturunan Rasulullah, dari Fatimah Zahra, min waladi Fatimah.
kita bisa ambilkan 2 hadis. Ada satu lagi di hadis yang berikut ini. Tapi bunyinya hampir sama. Ya. Ini adalah juga Imam Mahdi dari keturunan Fatimah. Ini adalah dari Ibnu Majah. Ya, jadi Ibnu Majah. Nomornya 4076. Dari Ummu Salamah juga ini. Ya. Ya, dia katakan di sini. An Sa'id ibn Musayyab. Dari Sa'id bin Musayyab qala berkata, kunna inda Ummi Salamah. Kami dulu, jadi kata Sa'id bin Musayyab ya, mengatakan kami dulu berada di sekitar Ummu Salamah ini. Kunna itu kami dulu. Indal Ummi Salamah, berada bersama dengan Ummu Salamah. Fataza karena Al-Mahdi, maka tiba-tiba dia mengingatkan kami tentang Mahdi. Coba. Tidak ada hujan, tidak ada panas. Tiba-tiba Ummu Salamah berbicara kepada kami tentang Al-Mahdi. Faqalat, lalu kemudian Ummu Salamah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Al-Mahdiyu min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu daripada keturunan Fatimah. Nah, kalau keturunan Fatimah kan berarti keturunan dari keturunan Hasan Hussein kan? Ya. Itu yang bisa kita lacak sampai sekarang. Berarti Imam Hasan, Imam Hussein punya anak, namanya Ali Zainal Abidin, punya anak lagi. Namanya Muhammad Al-Baqir, punya anak lagi. Namanya Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq punya anak lagi. Namanya Musa Kazim, dan seterusnya ke bawah. Sampai yang terakhir namanya Muhammad. Di hadis lain dikatakan namanya saudara namaku. Muhammad. Ya. Ibn Hasan Al-Askari, Ibn Ali Al-Hadi, dan seterusnya. Nah, jadi disebutkan itu baru bisa ditarik ke atas dari Fatimah. Kalau dia ujuk-ujuk muncul, bagaimana membuktikan kalau dia dari Fatimah? Harus sudah ada dan ketahuan mata rantainya ke atas, sanadnya ke atas, sanad keturunannya ke atas ketahuan, terlacak. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah saya kira pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf agak lewat karena kita adalah pertemuan pertama. Dan memang ini kalau subuh, saya waktunya kita cuma 1 jam saja. Karena kalau hari Senin sampai Kamis kan orang teman-teman kita yang lain kerja. Ya. Terima kasih banyak. Walaupun mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ya. Kalau tidak ada, berarti kita akhir sampai di sini. Kita istirahat karena ibu-ibu mungkin sudah bangun dari jam 2 tadi. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustaz, kalau di Sunni kan menurut mereka tuh Imam Mahdi itu keturunan dari Imam Hasan. Kalau di Abu Baid kan jelas sekali bahwa menurut mereka turun dari Imam Hussein. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, itu apakah Imam Hasan itu ada ke anak laki-laki setelah kejadian Karbala Ustaz? Itu Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi, jemaah sekalian berbahagia, pernyataan Pak Suwandi tadi saya sendiri belum pernah dengarkan itu. Kalau versi Sunni dari Imam Hasan, ya belum pernah. Saya belum dapatkan hadisnya. Mungkin ada cerita, tetapi hadisnya saya belum dapatkan. Jadi saya cukup banyak bergelut dengan hadis-hadis berkenaan dengan ini, belum pernah ketemu hadis yang menjelaskan di Sunni bahwa Imam Mahdi nanti itu dari keturunan Imam Hasan. Ya, seperti itu nggak ada. Tapi pertanyaan kita jawab tadi, apakah ada keturunan Imam Hasan setelah Karbala? Ada, tetapi mungkin pertanyaan tepat adalah apakah ada keturunan Imam Hussein? Kalau Imam Hussein mungkin cocok pertanyaannya. Kalau Imam Hasan ada, kamu gitu. Tapi kalau Imam Hussein kan menurut informasi banyak orang semuanya dibunuh di Karbala. Padahal ada satu yang selamat di sana, yaitu Imam Ali Zainal Abidin, gitu. Nah, tetapi seandainya pun pertanyaan itu adalah kepada Imam Hasan, apakah ada keturunan Imam Hasan? Ada, tetapi tidak bisa dijamin lagi kesuciannya sampai yang ke-12. Nggak bisa dilacak. Ya, bahkan bukan 12 saja. Tapi kalau Imam Hussein kan jelas. Imam Hussein punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Musa Kazim. Musa Kazim punya anak namanya Ali Ar-Ridha. Ali Ar-Ridha punya anak namanya Muhammad Taqi Al-Jawad. Muhammad Taqi Al-Jawad punya anak, maksudnya yang suci nih, saya mengatakan bukan semua anaknya, tapi yang suci, yang dijaga kesuciannya. Muhammad Taqi Al-Jawad. Kemudian Muhammad Taqi Al-Jawad punya anak namanya Muhammad Ali Al-Hadi.
Ali Al-Hadi punya anak namanya Hasan Al-Askari. Hasan Al-Askari punya anak yang diangkat namanya Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar, seperti itu. Jadi jelas, urutannya jelas. Ya, dan itu terverifikasi oleh sejarah. Tempatnya pun jelas, di mana kejadiannya. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Suwandi ya. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Pak Ustadz, makasih Bu Ayu. wabarakatuh. Ibu Ayu.